Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Presensi Institute. Kali ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Daily Life Neuroscience yang ditulis oleh Dr. Rizky Edmi Edison. Buku ini adalah buku yang termasuk ringan untuk dibaca namun sangat bergizi. Tahun 2015 pertemuan saya dengan Dr. Edmi dalam seminar yang diadakan oleh Pusat Neuroscience UHAMKA dalam tajuk Neuro Insight episode kedua yang berjudul Strategi Pembelajaran Berbasis Neuroscience. Saya masih ingat dua hal penting yang dijelaskan dalam seminar itu. Yang pertama adalah sarapan, kemudian yang kedua adalah waktu presentasi berbasis otak yang membutuhkan waktu 20 menit saja. Dua hal itu saya praktikkan hingga kini dan telah menjadi kebiasaan saya. Buku ini adalah disebutkan sebagai upaya untuk memperkenalkan bahwa otak manusia itu unik. Dan menurut saya buku ini juga unik dengan memanfaatkan atau merekayasa otak kita sehingga mudah untuk kita pahami dengan memanfaatkan otak kiri dan otak kanan menurut Roger Sperry. Walau dalam salah satu materi yang dipaparkan oleh Dr. Edmi bahwa otak kiri dan otak kanan adalah pseudoscience, namun menurut saya pemahaman itu tidak sepenuhnya salah, malah bisa digunakan untuk menggiring pemahaman kita untuk lebih memahami ilmu neuroscience. Buku ini terdiri dari 11 chapter, namun semua chapter merupakan hal yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, seperti sarapan, macet, procrastination, atau menunda pekerjaan, olahraga hingga ketagihan like media sosial. Semua dibahas dengan pendekatan pop atau kekinian dalam perspektif neuroscience. Sebelum lebih jauh, saya ingin bertanya, apakah sebenarnya teman-teman sudah paham mengenai neuroscience? Neuroscience apa sih? Neuroscience adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari otak normal agar optimal menjadi sehat. Ruang lingkupnya dari molekuler hingga sosial kemasyarakatan. Kita bukan hanya mempelajari perilaku yang melatar belakangi sebuah struktur otak, namun sebaliknya sebuah struktur otak tertentu dapat melatar belakangi sebuah perilaku tertentu, seperti misalnya kegiatan ekonomi, perilaku marketing, perilaku politik, hingga perilaku kita menyembah Tuhan. Luas banget kan? Semua hal yang saya sebutkan di atas terjadi karena 3 proses unik yang terjadi dalam otak manusia. Otak manusia tersusun dari sel neuron yang berjumlah 178 miliar. Proses pertama disebut neurogenesis atau pergantian sel neuron. Setiap 100-120 hari sel neuron akan berganti, sehingga misalnya ingatan kita tidak abadi, kadang dilupa dan perlu dipanggil lagi dengan cara belajar. Kedua, neuroplastisitas. Neuron kita bersifat plastis. Neuron yang berkoneksi dengan neuron yang lain melalui serangkaian aktivitas yang kita lakukan dan bahkan telah menjadi tabiat. Faktanya bisa diubah dengan pembiasaan dan pembelajaran baru. Inilah landasan mengapa manusia disebut sebagai makhluk yang paling pandai menyesuaikan diri, sehingga bisa dikatakan bahwa fungsi otak mendahului pembentukan struktur otak. Ketiga, neurokompensasi. Sel neuron dalam otak kita dapat mengkompensasi beberapa fungsi bagian otak tertentu. Misalnya kegiatan menyetir bukan lagi sebagai aktivitas sadar, tapi menjadi otomatis kita lakukan. Tidak seperti waktu pertama belajar menyetir yang melibatkan keseluruhan kesadaran. Inilah yang dimaksud kompensasi. Saya tidak akan membahas semua materi yang ditulis dalam buku ini. Ada baiknya pembaca yang budiman membacanya sendiri, karena pembentukan koneksi neuron kita akan berbeda-beda ketika memahami buku ini. Hal itu dipengaruhi oleh pemahaman kita yang berbeda, filsafat atau cara pandang kita, dan mungkin budaya yang telah mengkonstruk kita yang berbeda. Saya hanya akan membahas 3 chapter dalam buku ini, yaitu sarapan, olahraga, dan ketagihan like media sosial. Mari kita bahas sarapan. Di chapter 1 buku ini unik memang. Chapter ini dibuka dengan lagu Pak Kasur, yang ternyata dalam lagu itu tidak ada anjuran sarapan, sehingga terbentuklah mindset tidak perlu sarapan. Kemudian Dr. Edmi juga menyajikan pertanyaan mahasiswa yang sering ditanyakan kepadanya seperti, "Dok, apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar otak kita bisa berfungsi dengan baik? Dok, bagaimana ya agar saya mampu menangkap pelajaran lebih baik?" Jawaban Dr. Edmi yaitu sarapan. Perilaku yang sederhana dan sepele yang kemudian disepelekan tetapi memiliki dampak yang tidak sepele. Kenapa kita harus sarapan? Pertanyaan ini dijawab oleh Dr. Edmi dengan 2 hasil penelitian. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wes Smith dan timnya pada tahun 2013 mengenai hubungan antara kebiasaan sarapan dengan performa fungsi otak. Hasilnya, orang yang sarapan sebelum menjalani tes memiliki waktu mengingat lebih panjang dari orang yang tidak sarapan.
Kedua, jurnal pada tahun 2018 di International Journal of Environmental Research and Public Health. Hasil investigasi Rosario dan kawan-kawannya. Hasilnya, nutrisi dari sarapan memiliki implikasi pada kesehatan mental dan kejiwaan. Sayangnya, mengenai jenis sarapan apa yang baik untuk otak kita tidak dijelaskan secara detail oleh Dr. Edmi. Penjelasan panjang lebar mengenai sarapan yang baik dapat teman-teman temukan pada penjelasan buku yang berjudul Belajar Cerdas Berbasiskan Otak karya Jalbin Rahmat dengan mengutip berbagai ahli neuroscience. Chapter 5 mengenai olahraga. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itulah kutipan yang sering kita dengar ketika dalam pelajaran Penjaskes. Olahraga sangat bermanfaat untuk otak. Membaca yang budiman bisa dengan mudah mendapatkan artikel populer mengenai itu. Namun pada buku ini Dr. Edmi memberikan tips dalam perspektif neuroscience, yaitu endurance exercise, satu kegiatan yang bisa mengaktifkan kelenjar keringat, menambah frekuensi pernapasan dan meningkatkan detak jantung. Menurut Dr. Edmi, ketika kita berolahraga, molekul spesifik di otak yang dinamakan sebagai irisin akan dihasilkan. Irisin inilah yang berfungsi sebagai neuroprotective factor atau neuroprotective factor yang melindungi dan merawat sel-sel otak atau sel-sel saraf kita. Chapter 11. Hampir semua orang telah menggunakan media sosial. Namun kebanyakan dari kita itu mengupload foto atau video untuk mendapatkan like. Like berhubungan dengan perasaan puas. Namun tingkatan rasa puas tersebut akan bertambah. Dalam sisi kinerja otak, rasa puas terkait erat dengan organ di otak tengah, yakni ventral tegmental area atau VTI, yang mengeluarkan hormon dopamin, nyawa yang mengantarkan sinyal rangsangan antara sel saraf. Dopamin yang ditangkap oleh nukleus accumbens di otak depan memberikan sensasi puas. Itu telah memasuki era krisis dopamin, sehingga kita setiap hari membutuhkan pengakuan, dan pengakuan itu dan pujian itu menghasilkan dopamin. Sekian pembahasan buku kita, sampai jumpa di buku yang lain. Ada pertanyaan?